Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah viewers? Sengaja kata viewers tidak saya tambahi iyah supaya tidak menyinggung yang lain. Sebab kalau kata viewer saya tambahi iyah, viewers dengan S di belakang ya. Jadi viewers jamak. Misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah viewersiah. Nanti yang Sunni marah karena tidak disebutkan, jadi nggak usah pakai iyah ya. Yang iyah biar yang di Kadipiro sana saja ya. Di Bantul. Sekarang ini Lebaran ketiga. Alangkah baiknya benar-benar makna Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali pada kesucian itu benar-benar terwujud atau terrealisasi, terapa bingung Mbak Gemblung bingung. Maksud Mbak Untung sudah menemukan maknanya begitu ya. Idul Fitri kembali pada kesucian. Jadi semoga saya ulang lagi, pikiran kita kembali suci, hati kita kembali suci, jiwa kita kembali suci. Suci itu sesuatu yang tingkatannya itu sudah lebih dari tinggi. Suci, hati suci, pikiran suci, lebih tinggi tapi juga sekaligus lebih dalam. Jadi kalau pikiran kita kembali suci, alangkah baiknya kalau kita semua jangan sampai suudzon kepada orang lain. Tidak boleh nyono olo atau berprasangka buruk pada orang lain. Ya marilah pikiran kita suci, berpikir secara baik, kusnudon ya, berprasangka buruk itu tidak baik. Jadi harus kusnudon, jangan suudzon, ya kan? Jamaah viewers dimanapun Anda berada, kembali lagi ya, jangan sekali-sekali kita suudzon pada orang lain, karena itu membuat kotor pikiran kita. Padahal kita sudah memasuki Idul Fitri, kembali pada kesucian, kembali pada sesuatu hal yang harus kita ciptakan, harus kita tuju. Saya pikir setiap manusia harus selalu memperbaiki
diri, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, memperbaiki tingkah laku. Kalau hatinya belum baik ya marilah kita hijrah kolbiah. Jadi merubah, pindah hati kita dari yang tidak baik menjadi baik. Pengertian hijrah itu bukan saja pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kalau hati kita belum baik, berubah menjadi baik, berusaha berubah menjadi baik, itu kan namanya juga hijrah kolbiah. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini semakin baik, berubah baik. Jangan sampai setelah lebaran kemarin dengan setelah lebaran sekarang ini kok sama saja, harus ada perbedaannya. Jadi setiap manusia perlu selalu memperbaiki diri, memperbarui diri menjadi manusia yang baru. Kalau Idul Fitri datang di hari kemenangan, setelah kita 1 bulan lamanya melaksanakan ibadah puasa, artinya ketika Idul Fitri kita lahir kembali seperti bayi yang suci, yang tidak berdosa. Alangkah luar biasanya berkah Idul Fitri, juga bulan puasa yang sangat-sangat istimewa, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh makfirah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh keberkahan. Viewers semuanya, di mana saja dan kapan saja melihat vlog video Mbah Gemblung ini, sekali lagi mari kita semakin memperbaiki diri, memperbarui diri. Bagaimana kita ini punya mata, kalau melihat harus bijak, jangan melihat dengan suudzon. Mata orang bisa dibaca, matanya ini memancarkan cahaya kebijakan atau kebencian, itu bisa dibaca. Raut wajah itu juga bisa dibaca. Raut wajahnya itu memancarkan kearifan atau kebencian, itu bisa dibaca. Mata adalah jendela jiwa, jendela pikiran. Hanya dengan melihat sorot mata kita akan tahu, membaca pikirannya. Karena mata juga bisa menggambarkan jiwa atau pikiran seseorang. Jadi supaya kita tidak bingung aku supaya sebenarnya seseorang bisa dinilai negatif atau positif itu tergantung dari perilaku kita sendiri, dari sorot mata kita sendiri, dari raut muka kita sendiri, dari body language kita sendiri, bahasa tubuh ya. Jadi ya, kalau ada orang cantik, make upnya moiste, sangat bagus gitu ya, tetapi sorot matanya itu kok enggak bijaksana, sorot matanya kok sinis, itu akan menghilangkan kecantikannya. Saya kalau melihat
orang itu yang saya lihat pasti matanya, itu pasti bukan dengkulnya, apalagi wudelnya, kan nggak bisa dilihat wudel kan tertutup. Jadi yang saya lihat tuh pertama itu eh, bola matanya. Bola matanya, oh bola matanya memancarkan keramahan. Saya juga mengimbanginya dengan keramahan. Kalau bola matanya sinis gitu, ya saya balas dengan keramahan gitu. Menang mana yang ramah dengan yang sinis, nah, itu kan. Karena pancaran mata yang sinis itu akan balik ke hati kita, yang itu membuat hati kita itu semakin, ya, jadi yang namanya inner beauty itu tidak akan terbangun, tidak akan terbentuk dari perilaku yang negatif, perilaku suudon pada orang lain, sikap-sikap negatif pada orang lain. Kita harus bebaskan diri kita dari rasa benci, kita harus bebaskan diri kita dari rasa tidak suka. Saya sendiri bertahun-tahun sudah belajar tidak pernah tidak pernah membenci pada orang lain yang membenci saya. Ya, kalau ada orang lain cantik, tampan, ganteng, ayu, ya, sweetie, beautiful, nggak pakai sande itu lagu, ya. Jadi kalau ada the Frauen, ada perempuan-perempuan, the Moiste Frauen, ada perempuan-perempuan cantik, ya, tapi matanya memancarkan ketidakbijakan, memancarkan kesinisan, memancarkan rasa ketidaksukaan, itu adalah manusia biasa saja. Entah itu cowok atau cewek, sekalipun dia ganteng, sekalipun dia cantik, kalau matanya itu masih memancarkan ketidaksukaan pada orang lain, kebencian pada orang lain, itu adalah manusia biasa saja. Kalau Mbak Gemblung ini, ya insya Allah melihat setiap orang dengan rasa suka, karena Mbak Gemblung ini sudah menghilangkan rasa tidak suka pada orang lain. Jadi Mbak Gemblung kalau melihat siapa saja dengan perasaan suka, dan itu biasa saja bagi Mbak Gemblung, itu saja deleming Mbah Untung di pagi ini untuk semua jamaah viewers semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbah Gemblung.